Oke, baik. Em, Bagaimana jika kesadaran adalah sebuah alternatif apabila Anda dalam kondisi terdesak? Perkenalkan, nama saya Ahmad Barus MBA, saya seorang Certified Fast Lateral Attraction, praktisi meditasi, serta em, podcaster di podcast Berkembang Bersama. Seperti yang kita sudah pahami bersama, banyak orang sedang mencoba menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara yang sama saat dia menciptakan permasalahan itu, yang mana menurut Albert Einstein itu adalah sebuah hal yang sia-sia. Nah, hari ini saya kedatangan seorang tamu yang saya perceive energetically cara pandang dia mengenai kehidupan greater dari yang sebelumnya setelah bermain-main dengan sebuah modalitas bernama kesadaran. Nanti kita akan berkenalan lebih dalam. Waktu dan tempat saya persilakan, Stevie. Ya, halo Mbak Rahmat. Terima kasih sudah diundang. Nama saya Steffi. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan Data Science dan ya, yang sangat logis itu. Tapi hari ini saya akan berbicara tentang kesadaran. Wow, oke. Ya, em, before and after, orang-orang senang biasanya bahas mengenai itu. Dan coba mungkin Steffi bisa cerita before, bagaimana Anda menjalani kehidupan, dan after, setelah Anda bermain-main dengan menggunakan kesadaran. Oke. Sebelum ke sana, what is your definition mengenai kesadaran itu sendiri? Em, Kesadaran menurut saya adalah sebuah new point of view of life Ya, yang um, membuka banyak possibilities buat kita have fun ya. with life dan tidak membuat sebuah definisi khusus tentang bagaimana hidup itu seharusnya. Wow, wow. Hmm, oke. Dan bagaimana kamu bisa mengaplikasikan ini di kehidupan kamu? Ya, eh, menarik sih sebenarnya karena sebelum mengenal kesadaran, sebuah hal yang aku terapkan dalam hidup adalah berdasarkan apa yang orang tuaku ajarkan kepada aku. Hmm, Dan ternyata tidak semuanya works dalam ya, kehidupanku. ya, Dan ada banyak hal yang jadi justru menghambat kehidupanku as in ekspektasiku A, kehidupanku ternyata malah B, dan orang ya, tuaku berbicara C, dan itu doesn't work at all, dan itu malah bertabrakan satu sama lain gitu. ya, ya. Nah, Oke. Ya, terus. Seru nih. setelah adanya kesadaran, dan aku akhirnya juga berkomunikasi juga dengan orang tuaku, dan orang tuaku tahu everything about this my kesadaran journey, Hmm, dan mereka juga jadi beberapa kali juga malah bertanya, dan kemudian kita jadi belajar bareng, ya, yang akhirnya kita sama-sama mengerti bahwa everybody has their own path yang nggak bisa ya, disamain, dan ya udah at least yang penting adalah kita tahu diri kita, karena kita, dan dalam proses kesadaran ini aku jadi tahu bahwa apa yang applicable buat orang lain belum tentu applicable buat aku, karena yang paling tahu diri aku adalah aku sendiri dan bukan orang lain gitu. wah, wah, oke. Ya. Apa, oke. Nah, ini menarik banget karena di tengah kita dibombardir dengan begitu banyak informasi, kadang membuat orang itu bingung. Apa, ada istilahnya seperti si Mark Zuckerberg aja sekarang kalau pakai baju cuma satu warna kan, karena dia merasa dengan aku memilih baju cuma satu, warnanya sama, aku bisa menggunakan energi otakku untuk yang lebih berguna dibandingkan milih warna baju. Nah, ini menurut saya menarik. Nah, eh, iya sih. Nah, bagaimana? Karena podcast ini eh, berfungsi untuk lebih ke pragmatic action, sehingga ketika mereka mendengar ini, mendengar tips dari kamu, dari Steffi, dia bisa langsung aplikasikan. Nah, bagaimana menghadapi begitu banyak informasi yang sampai membuat mereka fatigue, capek gitu mendengar informasi, dan akhirnya nggak mengambil keputusan sama sekali? Um, ini saran dari aku, silakan Ya, diikuti kalau misalnya works, kalau misalnya tidak, jangan diikuti. ya, Jangan dengarkan semuanya, ya. buang semuanya. Karena aku udah pernah di titik di mana aku mendengarkan semuanya dan gak works buat aku, dan ketika aku tidak mendengarkan semuanya dan Hmm, hanya mendengarkan, oke, kalau susah mungkin buat orang-orang lebih gampang untuk dengar dengan cara hati nurani ya, ya, dengar the sound from within. ya, Nah, itu akan lebih mudah karena menurut aku itu tadi balik ke
karena dengan kita mendengarkan perkataan orang lain itu tuh pasti ada em, embel-embel kehidupan dia gitu. Ya, Yang ya, itunya tuh mungkin tidak selalu sesuai dengan kehidupan kita. Dan itu ya, selalu dari cara pandang dia, ya, dari pola kehidupan dan journey dia. ya, Bisa jadi timeline kita udah lebih, bisa jadi timeline kita masih belum segitunya dia, which is fine. ya, Nah, saranku adalah kalau kamu udah sangat pusing dengan mendengarkan semuanya, stop dengarkan semuanya dan ya, mulai berjalan. Kalaupun kamu merasa, tapi aku nggak tahu sama sekali harus mulai dari mana, nggak apa-apa. Tetap jalan aja, nggak tahu mau mulai dari mana, nggak apa-apa. Karena aku juga pernah mulai semuanya ketika aku yang setiap harinya mendengarkan orang terus, berusaha untuk menjadi orang lain seperti apa yang orang lain katakan, nonton YouTube, orang bilang gini, aku mau jadi seperti itu, dan segala macamnya. Akhirnya aku stop, yang memang awalnya kerasa kayak orang buta jalan. ya, Tapi it's okay karena seiring berjalannya waktu you will find your own path dan pada akhirnya kamu akan bisa um, mendefinisikan atau apa ya mencoba untuk merangkai apa yang paling works buat hidup kamu dan ya, bisa jadi itu sama sekali bukan yang kamu pernah dengarkan atau bisa jadi itu seperti yang kamu pernah dengarkan tapi kini kamu menemukannya dengan cara kamu sendiri. Oh, ternyata yang orang itu bilang tuh works buat aku, tapi pada saat itu karena kamu mendengarkan dia dan mendengarkan yang lain dan mendengarkan yang lain dan mendengarkan yang lain, jadi kamu ngerasa kayak semua ini gak works buat kamu. Setelah ya, kamu berusaha untuk mengikuti sound from within dan mencoba have fun dengan hidup kamu dengan cara kamu sendiri, pada akhirnya cara itu sama seperti cara yang kamu dengarkan sebelum-sebelumnya atau gabungan dari keseluruhannya, it's okay juga gitu. ya. Tapi kan at least you find it with your own way dan itu yang works buat kamu. Ya, ya. Nah, saya juga lihat kamu juga apa ya, aktif di berbagai macam kegiatan dan salah satunya bisa membawa kamu ke luar negeri dan apa ya, mengkomunikasikan ide kamu di 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 di, di ya di tempat apa ya, apa ya, memberikan informasi ke banyak orang gitu. Nah, bisa nggak cerita bagaimana kamu eh, di tengah kesibukan ini yang membutuhkan confidence, yang membutuhkan having fun di saat yang bersamaan, eh, peran kesadaran itu sampai sejauh mana bisa membuat kamu enjoy gitu ketika kamu public speaking dan sebagainya. Oh, sebelumnya teman-teman pengen tahu, terakhir lagi saya lihat di Instagram tuh seru tuh, lagi di mana itu kemarin? Itu di Thailand, itu ada Ya, Global Leadership Conference ya. itu apa kegiatannya apa isinya waktu itu? Jadi sebenarnya itu kegiatannya adalah perkumpulan CEO-CEO dari NGO Junior Achievement dari Hmm, 120 plus countries gitu. hmm, Nah, hmm, cuman waktu itu ada alumni yang dipanggil dari salah hmm. satunya adalah Steffi Ya, untuk mengisi sesi Youth Voices Around the World gitu. ya, 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 ya. Dan aku lihat kamu begitu enjoy gitu di foto itu sih, apa dalam mengungkapkan pendapatmu. Apakah kamu selalu seperti itu atau ada sebuah proses yang membuat kamu bisa jadi seperti ini sekarang? Oh, sangat sih. Sebelumnya aku sama sekali ya kayak gitu kan. Dulu aku pikir bahwa di atas panggung itu semua harus prepare, everything Ya, should be perfect. Ya, segala ekspektasi-ekspektasi yang ada, apalagi dulu ya bisa dilihat ya dari jurusan aku juga segala macam. I'm a very logic person dan ya, everything should be based on facts, data, ya, dan segala ya, macamnya dan semuanya harus berdasarkan itu semua. Lah, ya. ketika aku mengenal kesadaran, justru malah kesadaran sih yang membawa aku sampai di titik ini yang mungkin maybe bisa sampai di titik ini tanpa kesadaran, tapi maybe bisa jadi enggak juga. Hmm, Atau mungkin bisa jadi sampai di titik ini, tapi resultnya akan berbeda gitu. Karena setelah mengenal kesadaran, tadi sih, I'm having fun with my life dan tidak membuat sebuah ekspektasi atau definisi khusus tentang hidup aku harus bagaimana. Jadi ya ketika contohnya kayak kemarin yang pas di panggung aja, itu everything was not scripted, sama sekali tidak scripted, dan aku ngerasa jadi itu nggak ada briefingnya sama sekali. Briefing dari si yang global leadernya ini dia cuma minta, aku pengen kamu grab the soul of the CEOs. Dah gitu doang. Terus nggak nice. ada sama sekali lain-lainnya. Hmm, Terus aku pikir kalau misalnya aku ngomong yang segala macamnya tentang journey aku di company programku dan lain-lain, itu semua orang udah tahu. Semua ya, orang udah tahu jurninya kayak gitu di setiap negara jurninya akan sama gitu. hmm, hmm, hmm. Sedangkan kalau aku mau tulis skrip yang bagus dan segala macam, nggak akan works menurut aku. Jadi Keren. ya I try to
ada satu hal yang menurut aku gak akan sama satu sama lainnya, dan mungkin mereka belum pernah dengar sebelumnya, yaitu adalah the love and the energy I put into the alumni association di negaraku, dan Hmm, bagaimana semuanya berjalan secara sinergis di situ gitu. Jadi aku ya. menceritakan lebih ke arah kenapa pertama kalinya aku merasa aku mau untuk ada di alumni association ini, dan bagaimana semua energi itu bisa nyalur satu sama lain, karena kan judulnya Youth Voices. Jadi aku rasa dua belah pihak yang saling percaya satu sama lain dan saling menaruh energinya di satu sama lain itu akan lebih manjur untuk bisa empower yang youth ini buat semakin bisa berkontribusi gitu. Jadi ya menurutku sangat kesadaran ini sangat membawa aku untuk ke arah sana sih. Keren, keren. Nah, ini menarik ya untuk orang-orang yang penuh dengan logika dan kamu kemudian menambahkan kata-kata energi, kemudian selaras, kemudian apa namanya saling melengkapi itu kan kayak sesuatu yang bisa diterjemahkan sama nggak bisa diterjemahkan. Gimana kamu bisa masuk ke area ini gitu? Apakah ada sebuah kejadian atau yang kamu rasa, ih kayaknya kalau bermain, karena Albert Einstein sendiri mengatakan kan bahasa yang paling pintar adalah energi gitu. Jadi apa prosesnya sih kamu bisa berkenalan dengan sebuah area yang nggak bisa diterjemahkan ini? Iya, justru itu sih kata kuncinya. Ya. Karena setahu aku selama ini Hmm. semua hal itu bisa didefinisikan, Hmm. bisa didukung oleh data, dan bisa dicari alasan dan penyebabnya gitu. Ya. Tapi ada di satu titik di mana aku rasa ada beberapa hal dalam hidup aku yang tidak bisa diterjemahkan. Ya. Jadi kayak aku rasa kenapa orang ini begini, kenapa aku ini begini, kenapa jadi there's so many whys dulunya. Kenapa aku Hmm. gini, kenapa aku gitu, kenapanya itu banyak banget, dan Ya. gak ada satupun sains yang bisa membuktikan kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Yang ada cuman ya psychological mind gitu-gitu kan dulu awalnya. Karena aku Hmm. baca ya kayak buku-buku yang dulu-dulu banget lah, kayak Start with Why apa segala macam kayak gitu. Tapi gak yang bener-bener bisa, oh yang ini yang Win People's Heart apa ya, Make Friends, and yang buku-buku kayak gitu yang dulu aku punya juga. Nah itu oke lah, maksudnya untuk bagaimana kita bisa berkomunikasi dan ini dengan orang lain. Tapi ada beberapa hal yang masih gak bisa dijelaskan when it comes to kayak emotional from inside, terus kayak hubungan antara inner circle keluarga kayak Ya. gitu-gitu tuh Ya. yang menurutku masih kayak kenapa bisa kayak gini, bisa kayak gitu gitu. Ya. Nah, terus setelah aku mengenal beberapa teman-teman yang sudah duluan berkecimpung di dunia kesadaran, Hmm. kok ternyata penjelasan mereka lebih, waktu itu karena aku pakai yang logika, lebih Hmm. masuk akal dibandingkan apa yang aku eh, pelajarin yang menurutku harusnya kayak ini sains, harusnya ini kayak gini, harusnya ini kayak gitu. Tapi kok ini masuk akal juga waktu itu, yang mungkin aku beruntung, aku bisa bilang ya. Tapi Hmm. sebenarnya itu mungkin kayak a path journey juga, di Hmm. mana aku dipertemukan dengan orang-orang yang pada saat itu bisa menjelaskan dengan yang masuk ke logika aku awalnya. Hmm. Nah, Hmm. terus kemudian setelah aku mengalami perjalanan-perjalanan-perjalanannya lagi, selama-lama itu shifting ke arah energi, Ya. ke arah kayak the sound from within, di mana aku play with myself, di mana aku juga akhirnya merasa bahwa oh dunia ini tuh lebih besar loh daripada hanya sekedar apa yang logika aku bisa terima gitu. Ya. 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 Ada Ya. banyak banget hal di dunia ini tuh, justru itu sih, karena aku selalu merasa kayak the more you know, the more you realize there's so much more that you don't know gitu. Jadi aku ngerasa Hmm. kayak menarik banget, karena aku ngerasa kayak aku selalu apa ya, selalu seneng sih sebenarnya, karena aku ngerasa kayak semakin hari ternyata ada lagi yang aku baru tahu, ada lagi yang baru aku tahu gitu. Jadi life menjadi sangat seru Ya. karena selalu ada yang aku nggak tahu. Kalau semuanya logika-logika aja ya, ya udah everything can be explained, your life flat gitu. Jadi dulu aku merasa gitu, iya ya kok Ya. life tuh sekarang lebih so much fun gitu. Wow, wow, life is so much fun. Oke, Em, yang ingin saya tanyakan juga di sini adalah mengenai eh, apa sih problem yang kalian apa namanya kamu dan teman-temanmu dengan usia kalian di usia sekarang, apa common problem yang kalian alami dan bagaimana Steffi lebih cepat dibandingkan teman-teman dalam berkembang karena menggunakan kesadaran untuk handling problem yang rata-rata
orang-orang seusia kamu mengalami? Apa nih? Mulai dari problemnya, kemudian apa yang Steffi lakukan? Kayaknya kalau common problem ya di usia mungkin 19 20 gitu ya, di usia Hmm. aku adalah fear of the future sih, mungkin udah mulai sih kayaknya. Oh, Udah banyak oke. yang mulai kayak gitu. Fear Ya. of the future mungkin future-nya bisa sesingkat 6 bulan ke depan, sebulan ke depan, sampai 2 3 tahun ke depan mungkin ya. Hmm. Sesingkat Oke. kayak nanti UAS gimana, itu kan Hmm. fear of the future juga ya. Sampai Ya. sampai nanti kan setahun lagi nih, berarti aku udah, kalau di universitasku kan aku udah masuk enrichment atau magang ya, atau bisa Hmm. yang lain-lain juga sih pilihannya, cuman Hmm. kebanyakan pasti pilih magang. Itu juga kayak gak dapat magang gimana gitu gitu. Hmm. 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 Nah, dan itu ada beberapa teman-temanku yang sangat khawatir sampai dibahas setiap hari, dan selalu setiap kali ada dosen ngajar pertanyaannya adalah nanti UASnya ada kisi-kisinya nggak, ya nanti masuk UAS nggak, jadi dia nggak, jatuhnya bukan belajar jadi malah menanyakan apakah yang dipelajarin ini tuh akan masuk di UAS atau tidak gitu, karena Ya. ya itu tadi mungkin ketakutan akan masa depannya kayak gimana gitu. Wow. And then how Nah, you handle that? Nah, sebenarnya aku setuju sih sama perkataan teman-temanku. Kita kuliah butuh nilai karena nilai dia bisa mengantarkan kita untuk lulus. And it's a fact gitu. Ya. Itu nggak bisa dipungkiri juga, pasti begitu. Ya. Eh Menurutku, tapi at the end of the day, ini oke, mungkin ini agak susah untuk dijelaskan ya. Karena eh, mungkin cara aku belajar itu berbeda dengan kebanyakan orang. Ya. Aku sangat mengikuti, mungkin ya, kita, tapi sebelum ke sini mungkin menurutku itu tadi sih, kita harus cari the inner voice from within, dan gimana caranya kita bisa make our own path, karena tanpa begitu kayaknya cukup sulit gitu. Tapi it's Hmm. okay, kayak setiap orang punya timeline-nya, dan have fun aja dulu yang penting. Eh, karena aku ngerasa setiap kali aku belajar, aku selalu have that voice from within yang belajar yang apa dulu, belajar yang mana dulu, belajar yang apa dulu, dan aku ngerasa tiap kali aku kayak gitu, dan misalkan pun aku misalkan mau tidur pada belajarku belum selesai dan aku udah sangat-sangat ngantuk, aku tidur Hmm. karena aku ngerasa kayak tidak ada satupun hal yang dipaksakan yang pada akhirnya akan jadi baik. Itu untuk kehidupanku ya. So I always have fun, ketika my body needs to sleep, I will Hmm. sleep gitu. Ya. Nah, ketika kita mengikuti the voice, karena gini, kalau ketika aku mau UAS ya, ini Hmm. ini aku mungkin agak sedikit cerita ya, pasti banyak kan teman-teman itu yang kayak, yang ini masuk gak ya, ini masuk gak ya. Pasti WhatsApp grup itu udah pasti rame banget sama Hmm. teman-teman Hmm. layak, Hmm. kayak ini kisi-kisi soalnya, dikirim soal tahun berapa, kirim soal tahun berapa, dan lain-lain. Hmm. Nggak mungkin menurutku dalam, dan biasanya itu selalu dalam 24 jam terakhir, nggak Hmm. mungkin dalam 24 jam aku bisa kerjakan semua soal itu dan semua soal itu masuk di otak aku. Hmm. Pada saat itu aku mikir kayak gitu, Ya. dan nggak semuanya itu worth the energy. Kayak Ya. what if, selalu ada pertanyaan kan, kayak lah aku belajar ini dan itu apa gunanya buat aku, kalau misalnya kayak aku cuma belajar untuk ya udah latihan soal, latihan soal, latihan soal, padahal kayak besoknya juga there's not so much energy yang harusnya aku put in buat itu gitu. Ya. Nah, sedangkan kan tadi kayak Pak Rahmat juga bilang, aktivitasku selain dari universitas juga banyak gitu. Hmm. Nah, Hmm. jadi yang aku lakukan adalah aku pilih yang mana yang fun buat aku. Kalau soal ini gak fun dan aku ngerasa kayak, lah ini cuman ngulang, aku gak fun, aku gak dapat sesuatu baru dari ini, so I skip that. Jadi aku Oh. langsung move ke yang lain. Ya. Dan biasanya yang begitu, ini dari pengalaman-pengalaman ujian-ujianku sebelumnya ya, ketika itu fun buat aku, di ujiannya pun walaupun soalnya beda, aku Hmm. tetap merasa itu fun dan aku bisa mengerjakan itu gitu. Ya. Karena at the end of the day sebenarnya semua soal-soal itu kan merujuk pada eh, kisi-kisi atau pembelajaran atau apa ya, kompetensi dasar yang sama gitu. Jadi semua value yang kita pelajari itu sebenarnya ada di soal-soal itu semuanya kan. Ya. Kadang kan yang orang takutkan adalah kalau aku nggak pelajarin soal yang ini, besok keluar yang tipe A dan aku nggak belajar tipe A, aku nggak bisa ngerjain. Kan itu semua adalah mindset yang membuat selama ini kan kita mindsetnya begitu terus kan. Dari aku Hmm. SD sih mungkin. Hmm. Kayak kalau mau belajar bang soalnya harus banyak, karena kalau kamu nggak belajar tipe A yang keluar A, kamu gak akan bisa kerjain gitu, Ya. which is Ya. for me it's not true, it's lies gitu loh. Kan Ya. semuanya Ya. sama aja, itu semua adalah ya soal-soal aja yang bikin. Ada sebuah film menarik judulnya A Hmm. Plus Series, itu film Indonesia, tapi menurutku ada satu kata-kata menarik di mana ada satu anak ini yang selalu ranking satu, Hmm. dan mereka itu mau membobol sistem sekolah mereka yang membuat
biaya SPP berdasarkan ranking. Hmm. Nah, mereka ini ada 5 besarnya ini mau membobol sistem itu. Dan mereka ini terpaksa harus mengerjakan ujian. Nah, dan mereka masuk ke sekolah subuh-subuh, dan mereka terpaksa harus membobol soal ujian pada hari itu dan mengerjakan cepat-cepat. Ya. Lah, si 4 ranking 2 sampai 5, 4 teman lainnya dibilang, kita nggak akan mungkin bisa kerjain ini dalam waktu 15 menit, kita nggak sepintar kamu. Mereka bilangnya ke ranking 1 ini. Terus Hmm. ada sebuah perkataan si ranking 1 yang menurutku very true. Ranking 1 ini bilang, kan mereka berempat nih bilangnya yang punya IQ 143 ini cuma kamu, kita nggak punya gitu. Terus si ranking 1 bilang, tahu nggak kenapa aku ranking 1? Karena kalian semua yang menjadikan aku ranking 1. Kalian semua punya mindset bahwa aku akan selalu ranking 1, ya maka aku dengan mudahnya akan menjadi ranking 1. Karena kalian selalu merasa bahwa diri kalian nggak pernah bisa lebih dari aku. Sehingga aku yang selalu ranking 1 dan kalian enggak. Kalian selalu memposisikan aku yang jenius dan kalian enggak. Maka kalian yang akan selalu di bawah aku. Dan Wow. pada akhirnya mereka berlima bisa semuanya mengerjakan soal itu dalam waktu 15 menit. So Wow. it's just a matter of apakah kita tuh, iya, pola pikir kita tuh bagaimana gitu. Kalau kita selalu memposisikan orang lain lebih dan kita enggak, ya akan selalu begitu, stay like that forever gitu. Dan kita memposisikan bahwa kita harus kerja keras dulu, kita harus gedebuk sana sini untuk bisa dapat ujian yang baik, ya maka be it, kamu akan selalu mendapatkan nilai ujian yang baik ketika kamu udah gedebak-gedebuk. Ketika kamu gak gedebak-gedebuk dan kamu ketiduran, Ya. ujianmu tetot. Padahal kan life is not like that gitu loh. Menurutku itu sih yang buat aku uh, aku belajarin di situ. Sama halnya dengan nanti dapat magang apa enggak dan segala macam. Oh, you have your own path and journey kok. Ketika kamu menentukan kamu pengen have fun, maka nantinya pun ke depannya kamu akan mendapatkan orang-orang yang mau have fun juga dengan hidupnya dan Uh. gak mau kayak Wow. pusing-pusing mikirin ini itu. So because energy is always kayak reflecting on each other kan. Jadi kayak ya Wow. gitu. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Namun sebelumnya, where people can find you? Di mana Oh iya, teman-teman bisa ngobrol sama kamu, pengen tahu lebih banyak mengenai cara pandang kamu yang unik tadi, dan sebagainya dan sebagainya. iya bisa connect aku di Instagram di Ya. @stevia_arlena atau di LinkedIn Stevia Putri. Oke, nanti akan saya taruh di deskripsi di podcast ini. Dan kalau ada satu hal yang orang-orang yang kamu pengen orang-orang tahu, yang mana ketika mereka tahu hal itu, mereka akan lebih enjoy dalam mengisi kehidupan ini dan tidak lagi berfungsi dari rasa takut, selalu menyalahkan diri sendiri. Apa satu hal itu kira-kira, Steffi? Eh, Tidak menyalahkan diri sendiri. Oh. Oke. Ya, menurutku aku ngulang ini berkali-kali sih, tapi Ya. menurutku there's nothing other than this. Ini yang works buat aku ya, Hmm. adalah joy, 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 just joy. Karena Ya. menurutku apa ya, aku mencoba berusaha mencari kata-kata lain tapi nggak ada yang selain itu. Jadi aku kayak Ya. mengulang apa ya, joy sih menurutku. Karena when you're having fun, your body have fun and there's nothing left buat disalahin gitu. Uh. Kayak ketika you have fun with your gini, ketika bayangin gini aja deh, ketika kamu have fun, kamu senang-senang dan kamu kehidupanmu bahagia, kamu senang, kamu merasa apa yang kamu lakukan itu menyenangkan, kamu gak akan punya space di otak kamu, di hati kamu, dari manapun untuk menaruh kesal dan rasa amarah kan pada saat kamu in a very big joy dalam kehidupanmu. Coba misalnya kayak kamu lagi menang, oke, bayangkan kamu lagi menang sebuah lomba. Pasti kamu udah gak akan mikirin orang yang ngajak kamu berantem kemarin kan. Kamu akan fokusnya ke aku Uh. lagi menang lomba gitu. Nah, jadi if you can get that joy all the time, every second in your life, maka you have no space for apa ya, for being kesal, for being emotional dalam konteks yang negatif gitu, for yourself, buat orang-orang di sekitarmu dan lain-lain. Jadi it's always having that joy gitu. Jadi apapun yang apapun yang misalnya sedang buat kamu khawatir, sedih, marah, coba uh, kamu
gini, kamu pasti sebelumnya juga pernah begitu kan? Pernah sedih, pernah marah, mungkin pernah ini keulang udah beberapa kali nih yang kamu lagi rasakan. Tapi pada saat kamu pernah merasakan itu sebelumnya, apakah kamu berhasil melewati itu? Jika yes, apakah setelah kamu berhasil melewati itu, apakah hidupmu lebih jauh lebih baik daripada kamu sebelum melewati itu? Jika yes, maka kamu membayangkanlah bahwa ketika kamu mengalami ini sekarang, kamu akan mengalami suatu hal yang lebih besar dan jadi jauh lebih baik setelah ini gitu. Jadi kamu tidak pernah akan downgrading dengan apa yang kamu rasakan dalam hidupmu, karena apapun yang kamu rasakan dalam hidupmu ini cuma sebuah journey yang akan membuat kamu semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi. Dan ini adalah cara semesta, Tuhan, alam ini untuk membuat kamu growing dan benar-benar menyediakan yang kamu butuhkan gitu. Dan mungkin kamu marah, kamu sedih, kamu emosi bukan karena kamu nggak suka dengan cara ini, tapi mungkin karena kamu mengekspektasikan caranya harusnya cara yang lain, bukan cara yang begini. Sehingga kamu merasa sedih, marah, dan kesal. Tapi coba kalau kamu lihat dari perspektif bagaimana alam, universe, dan Tuhan sedang mempoles kamu, mungkin kamu akan merasa dan kamu akan tahu bahwa oh sebenarnya yang aku butuhin tuh caranya begini bukan cara yang itu, sehingga kamu nggak perlu lagi marah, nggak perlu lagi sedih, nggak perlu lagi protes karena kamu tahu bahwa cara ini adalah cara yang kamu butuhkan dan kamu bisa enjoy karena kamu tahu perjalanannya di depan nanti itu akan sangat luar biasa dan sangat indah buat kamu ke depannya. Jadi ya there's nothing to be worried Ya. and just have fun. Kalau kamu masih bingung gimana ya, kenapa aku begini, kenapa aku begitu, just ask God or ask the universe or ask whoever you want to, yang kamu percaya you can ask this question to. Tanya, how do I see this from your perspective and um, how do I have fun with my life? Ya. Dan percaya aja bahwa ke depannya you're going to upgrade yourself much more than you are now. Wow, Steffi, thank you, thank you, thank you, thank you. Dan itu tadi teman-teman, para pendengar podcast Berkembang Bersama nanti akan kita upload di podcast Berkembang Bersama di Spotify ataupun di YouTube. Dan seperti yang kita sudah pahami bersama, apa yang di Steffi katakan tadi bahwa trust yourself dan pertanyakan semua informasi dari luar. Dan kemudian itu tadi, sadari bahwa ada semesta selalu mendukung kita. Namun Tuhan akan selalu membantu kita, namun tolong sadari juga bahwa bentuk dukungan dan bantuannya ya tergantung semesta atau Tuhan itu sendiri. Huh, keren, Steffi. So, itu dulu. Terima kasih atas waktu dan apa namanya informasi yang sudah kamu sampaikan, Steffi. Dan saya penasaran kapan kita akan bertemu dan berbicara lagi yang lebih dalam mengenai kesadaran dan hal-hal yang menyenangkan lainnya. Thank you Mbak Rahmat sudah diundang. Terima kasih, Steffi. Bye-bye.